Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas M21.2, NIM 2170407501025 dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat kata. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa pengertian kata. Menurut saya, pengertian kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada satuan kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi atau peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis kata. Menurut jenisnya, dalam bahasa Indonesia, kata dibedakan menjadi 10 jenis, yaitu pertama kata benda. Pengertian kata benda adalah nama dari sebuah benda dan segala yang dibendakan. Menurut wujudnya, kata benda dibagi menjadi dua, yaitu pertama kata benda konkret. Pengertian kata benda konkret adalah kata benda yang wujud bendanya nampak kelihatan dengan jelas dan dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya buku, kertas, rumah, dan sebagainya. 2. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan kata benda yang wujud bendanya tidak dapat kelihatan dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun keberadaannya ada. Contohnya ide, udara, ilmu, dan sebagainya. Ciri-ciri kata benda. Pertama, kata tersebut terbentuk dari imbuhan ke, atau an, atau an, atau an, dan nya. 2. Kata-kata tersebut dapat diperluaskan dengan menambah kata yang dan kata sifat. 2. Kata kerja. Pengertian kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tingkah laku. Kata kerja disebut dengan kata verba. Kata verba dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja transitif adalah kata kerja yang selalu diikuti objek. Contohnya membeli, menangkap, menabrak, dan sebagainya. 2. Kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak diikuti secara langsung oleh objek. Contohnya menyanyi, menari, dan sebagainya. Ciri-ciri kata kerja. 1. Terdiri dari beberapa imbuhan, yaitu me, di, ber, ter, me, atau kan. Di atau kan, ber atau an, memper atau kan. 2. Pada awal kalimat dapat diawali dengan kata telah, sedang, akan, hampir, dan segera. 3. Dapat diperluas dengan menambah kata dengan tambah kata sifat. Contohnya menghitung dengan teliti, lari dengan cepat, dan sebagainya. 3. Kata sifat. Pengertian kata sifat merupakan hal keadaan dari suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. 1. Kata sifat menurut bentuk, yaitu kata sifat yang terbentuk dari kata dasar. Contohnya kuat, lemah, jauh, dan sebagainya. Kata sifat yang terbentuk dari kata kejadian. Contohnya terindah, mengecil, terbaru, dan sebagainya. Kata sifat yang terbentuk dari kata ulang. Contohnya kekanak-kanakan, pontak-pantik, gelap gulita, dan sebagainya. Kata sifat yang terbentuk dari kata serapan. Contohnya amoral, kreatif, super, dan sebagainya. Kata sifat yang terbentuk dari fras atau kelompok kata. Contohnya murah hati, keras kepala, kepala batu, dan sebagainya. Ciri-ciri kata sifat. 1. Terbentuk dan tambahan imbuhan ter yang mengandung arti paling. 2. Dapat diterangkan atau didahului dengan kata-kata lebih, agak, paling, sangat, atau cukup. 2. Dapat memperluas dalam bentuk tambah reduplikasi pengulangan kata ditambahnya
Contoh, secantik-cantiknya, setinggi-tingginya, dan sebagainya. 4. Kata ganti. Kata ganti yang dipergunakan untuk mengganti benda atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti dibedakan menjadi 1. Kata ganti orang. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau nama benda lain. Pertama, kata ganti orang pertama, tunggal, aku, saya, hamba, dan sebagainya. 2. Kata ganti orang pertama, jamak, kami atau kita. 3. Kata ganti orang kedua, tunggal, kamu, kau, anda, dan sebagainya. 4. Kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalimat. 5. Kata ganti orang ketiga, tunggal, ia, dia, beliau. 6. Kata ganti orang ketiga, jamak, contohnya mereka. Kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Contohnya baju saya, sepatu kamu, sepatuku, mobilnya. Kata ganti petunjuk. Kata ganti digunakan untuk menunjuk suatu tempat atau benda. Contohnya ini, itu, sana, dan sebagainya. Kata ganti penghubung. Kata ganti yang dipakai untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, baju rapi yang berwarna merah itu mahal harganya. Kata ganti tanya. Kata ganti tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang benda orang atau tentang suatu hal. Contohnya, apa, mana, siapa. Kata ganti tak tentu. Kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan atau menggantikan benda atau orang yang jumlahnya tak tertentu. Contohnya, masing-masing, seseorang, sesuatu, para, dan sebagainya. Kata keterangan. Sesuatu yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, kata bilangan, atau seluruh kalimat. Bagian-bagian kata keterangan yaitu pertama, kata keterangan tempat, semua yang menjelaskan suatu tempat lokasi, misalnya di sini, di situ, di rumahku. 2. Kata keterangan waktu. Semua kata yang menjelaskan berlangsungnya sesuatu dalam waktu yang tak tertentu, misalnya sekarang, nanti, minggu depan, dan sebagainya. 3. Kata keterangan alat. Kata yang menjelaskan dengan atau sesuatu itu berlangsung, contohnya dengan tongkat, dengan pisau, dengan membabi buta, dan sebagainya. 4. Kata keterangan syarat. Kata yang menerangkan terjadinya suatu proses di bawah syarat tertentu. Misalnya, jika, kalau, seandainya, bila, dan sebagainya. 5. Kata keterangan sebab. Kata yang memberi keterangan mengapa sesuatu itu bisa berlangsung. Misalnya, sebab, karena, oleh karena itu, dan sebagainya. Dan kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah atau kumpulan dari urutan atau tingkatan suatu benda, sesuatu yang dibendakan. Macam-macam kata bilangan itu pertama, kata bilangan utama. Kata bilangan yang menyatakan satuan jumlah dalam angka. Contohnya 1, 100, 1000, dan 5, dan sebagainya. 2. Kata bilangan bertingkat. Kata bilangan bertingkat yang menunjukkan tingkah atau susunan jumlah sesuatu. Contohnya ke-1, ke-2, ke-1000, dan sebagainya. 3. Kata bilangan tak tertentu. Kata bilangan yang menyatakan jumlah satuan sesuatu yang tak tertentu. Contohnya beberapa, sebagian, segerombolan, dan sebagainya. 4. Kata bilangan-bilangan. Kata bilangan pelengkap yang menunjukkan pada satuan objeknya. Contoh sehelai, secarik, sekunyum, sebutor, dan seonggok, sebuah, sepiring, dan sebagainya. Kata sambung. Kata yang berfungsi untuk menyambungkan bagian-bagian dalam kalimat atau menggabungkan antara kalimat dengan kalimat lainnya, bahkan satu paragraf dengan paragraf yang lain.
Jenis-jenis kata sambung. Pertama, kata sambung menyatakan gabungan. Contohnya dan, lagi, serta. Dua, kata sambung menyatakan pertentangan. Contohnya tetapi, akan, tetapi, melainkan, tidak hanya, dan sebagainya. Tiga, kata sambung menyatakan waktu. Contohnya bila, selama, sesudah, sehabis, dan sebagainya. Empat, kata sambung menyatakan tujuan. Contohnya agar, supaya, biar, dan sebagainya. Lima, kata sambung menyatakan sebab. Contoh sebab, karena, sebab itu, dan sebagainya. 6. Kata yang menyatakan akibat. Contohnya hingga, sampai, dan sebagainya. 7. Kata sambung menyatakan pilihan. Contohnya atau, maupun. 8. Kata sambung menyatakan syarat. Contoh jika, apabila, andai kata, dan sebagainya. 10. Kata sambung menyatakan perbandingan. Contohnya ibarat, seperti, bak, dan sebagainya. 11. Kata sambung menyatakan tingkat. Contohnya semakin, kian, dan sebagainya. 12. Kata sambung menyatakan penjelasan. Contohnya bahwa. 13. Kata sambung yang menyatakan cara. Contohnya sambil, sembari, dan sebagainya. 14. Kata sambung menyatakan pengantar kalimat. Contohnya alkisah, konon, dan sebagainya. Kata depan. Kata yang berfungsi merangkai kata atau kelompok kata satu dengan kata atau kelompok kata yang lain dalam satu kalimat sekaligus menentukan jenis hubungannya. Kata depan berdasarkan fungsi. 1. Di, ke, dari. Digunakan untuk merangkai kata-kata yang menyatakan tempat atau sesuatu yang dianggap tempat. Contohnya di Jakarta, ke Surabaya, dari Bandung. 2. Pada. Digunakan menyatakan orang, nama orang atau nama binatang, nama waktu, dan nama kiasan. Contohnya pada suatu hari, pada bapak, dan sebagainya. 3. Dengan digunakan untuk menyatakan alat atau cara. Contoh, saya berjalan dengan cepat, saya berjalan dengan lambat. 4. Untuk, kepada, buat, tentang, akan, kepada. Digunakan sebagai pengantar objek tak langsung. Contohnya, kami berdiskusi tentang pelajaran yang diberikan oleh dosen. Kata sandang. Fungsi kata sandang yaitu menjadikan sebuah kata itu sebagai kata benda. Contohnya, Tuhan, Sang Pencipta alam. Kata seru. Kata yang sudah jelas menyatakan suatu maksud tertentu, yaitu seruan yang terdapat dalam kalimat pemerintah. Contohnya, hai, datanglah kemari. Kata tanya. Uraian kata tanya dimasukkan kata ganti tanya, macam-macam kata tanya, apa, kapan, siapa, di mana, dan beberapa, bagaimana dan mengapa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.